Selamat pagi anak-anak, dimanapun kamu berada. Semoga kamu semua sehat-sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi hati nurani. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi ini yaitu memahami peran dan fungsi suara hati sehingga dapat bertindak secara benar dan tepat. Yang kedua, menuliskan refleksi tentang suara hati untuk dapat bertindak secara benar dan tepat. Indikator materi pada hari ini yang akan kita capai, yang pertama, menjelaskan arti dan makna suara hati. Yang kedua, menjelaskan cara kerja suara hati. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab tumpulnya suara hati. Yang keempat, memberikan contoh tumpulnya suara hati. Dan yang kelima, menjelaskan fungsi suara hati. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang arti dan makna suara hati. Apa sih arti dan makna suara hati? Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Yang kedua, suara hati merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk, serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Dari pengertian itu, maka cara kerja suara hati. Apa sih cara kerja suara hati? Cara kerja suara hati ada 3. Yang pertama, segi waktu. Yang kedua, segi benar tidak. Yang ketiga, segi pasti tidak. Segi waktu. Segi waktu itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, sebelum melakukan tindakan. Yang kedua, pada saat melakukan tindakan. Yang ketiga, setelah melakukan tindakan. Segi benar dan tidak. Segi benar dan tidak ada 2. Yang pertama, benar jika cocok dengan norma objektif, dan keliru jika tidak sesuai dengan norma objektif. Yang ketiga, segi pasti tidak. Itu ada 2. Yang pertama, pasti kalau suara hati tidak keliru. Yang kedua, bimbang kalau ada keraguan. Nah, itu cara kerja hati nurani. Maka dari cara kerja hati nurani itu, maka kita tahu apa sih fungsi suara hati. Fungsi suara hati yang pertama, pegangan atau pedoman atau norma yang menilai baik atau buruk suatu perbuatan. Yang kedua, peraturan dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, menyadarkan akan nilai dan harga diri. Ya, itu fungsi suara hati. Dan yang berikutnya adalah sebab tumpulnya suara hati. Dari arti, cara kerja, fungsi, maka apa penyebab tumpul suara hati sehingga orang itu tidak mendengarkan suara hati? Itu yang pertama, tidak mendengarkan suara hati. Apa yang dikata suara hati ini? Dia tidak menghiraukan. Oh, ini yang perbuatan baik, ini yang perbuatan benar, tapi dia tidak menghiraukan. Yang kedua, ragu-ragu atau bingung. Yang ketiga, pandangan keliru. Yang keempat, pendidikan yang keliru. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Yang keenam, propaganda mass media.
dengan teknologi yang semakin canggih mempengaruhi seseorang mempunyai hati nurani. Tunggu suara hatinya, maka contoh suara hati tumpul itu seperti apa contoh? Suara hati tumpul itu yang pertama di kalangan remaja. Kalangan remaja tuh suara hati tumpul itu seperti apa? Yang pertama menyontek. Biasanya pada saat ulangan, saat ujian, karena tidak belajar kita menyontek, atau malas mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh ibu guru. Yang kedua, pada masyarakat umum. Seperti apa tumpulnya suara hati pada masyarakat umum? Seperti menyogok, korupsi, bersikap ABS. ABS itu asal bapa sana. Maka dengan tumpulnya suara hati tadi dengan beberapa contoh itu, maka bagaimana cara membina suara hati? Cara membina suara hati yang pertama mengikuti suara hati. Jadi apa yang dikatakan suara hati, ikut, itu pasti benar. Yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang benar dan baik, orang yang bisa dipercayakan. Sumbernya berarti orang yang bisa dipercayakan tentang yang baik dan benar. Yang kedua, menjaga kemurnian hati kita. Oke, baik, itu materi-materi kita. Maka sekarang kita jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru kepada kalian. Ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan arti suara hati. Yang kedua, jelaskan 3 cara kerja hati dari aspek waktu. Yang ketiga, jelaskan 3 fungsi suara hati. Yang keempat, jelaskan alasan suara hati tumpul. Dan yang kelima, tuliskan 2 contoh suara hati yang tumpul.